pagi, apa kabar? Tentunya semua teman-teman hebat luar biasa. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Tina. Yuk masak yuk. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat masakan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena bahan dasarnya terbuat dari laut. Jadi kenapa dari laut? Karena saya tinggal di Bontang dan di Bontang kaya akan sumber laut. Apa itu? Ini dia. Tadaa! Yang bisa tebak ikan apa ini? Iya, ikan hiu. Salah, ikan bandeng. Ya, saya mau bikin otak-otak bandeng. Kenapa bikin otak-otak bandeng? Tadi yang saya sampaikan karena Bontang itu adalah dikelilingi dengan pantai, dengan laut dan menghasilkan hasil laut yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah ikan bandeng. Nah, resep otak-otak bandeng ini saya dapatkan juga dari orang yang spesial, yaitu runner-up Master Chef Indonesia Season 3, yaitu Chef Brian Wicaksono, yang beberapa minggu yang lalu alhamdulillah sempat datang ke Kota Bontang dan menemani acara culinary party yang diadakan oleh PT Maharani. Terima kasih ya Chef, resepnya saya pakai nih untuk video channel YouTube saya. Oke, kita mulai aja. Bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk otak-otak bandeng ini tentu saja adalah bahannya yang pertama bandeng. Pilih yang segar, yang masanya masih tajam. Kemudian ukurannya kurang lebih sekitar 700 sampai 750 gram. Kemudian kalau di Bontang ini kan, bandengnya yang benar-benar oke deh. Kemudian untuk bumbunya kita membutuhkan bawang merah, bawang putih, ada kunyit, kemudian ada jahe, ada laos, yang semuanya nanti akan kita chop menjadi butiran halus. Kemudian ada bawang daun, kemudian ada tahu yang nanti akan kita campurkan. Ini juga menambah protein dari otak-otak bandeng tersebut. Kemudian ada gula, ada garam, ada jinten, ada sedikit penyedap, kemudian ada telur. Nah, proses pertama yang akan kita lakukan untuk membuat otak-otak bandeng adalah kita harus mengeluarkan semua isi yang ada di dalam tubuh bandeng ini. Caranya gimana? Nah, caranya yang memang harus kita menyediakan waktu yang pertamanya sih pasti akan kelihatan sulit, terasa sulit, tapi kalau kita udah tahu triknya, insya Allah semuanya akan menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Saya mau pakai ini dulu ya, pakai sarung tangan. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus membersihkan sisik yang ada di tubuh ikan bandeng ini. Kemudian setelah itu kita akan mengeluarkan insangnya kita keluarkan sama dalam-dalamnya. Setelah itu kita pukulinnya pakai apa? Pakai hammer, palu. Ya. Cara mukulnya gimana? Mukulnya gampang. Mukulnya ya kayak mukulin aja. Tapi yang penting lagi, yang dipukul adalah sebetulnya bagian punggung dan dada. Kenapa? Karena ini tempat melekat tulang ikan tersebut. Jadi kita pukulin dan nggak usah takut kulitnya robek. Kenapa? Karena kulit dari ikan bandeng ini cukup kuat. Jadi kita pukul seperti ini, terutama bagian perut. Kita pukul bagian punggung sampai kira-kira akan dagingnya melunak, kemudian punggungnya. Jangan lupa sebelum kita pukul-pukul, bagian ekor dari ikan bandeng ini kita tepuk dulu, kita patahkan sampai bunyi. Kayak tukang pijet. Nah, ini akan putus duluan, kemudian baru kita pukul-pukul. Nah, setelah kira-kira kita merasakan bahwa tulang di bagian dalam lepas, kemudian sudah daging-dagingnya lunak, kita akan menarik tulang tersebut melalui kepala ikan bandeng tersebut. Dan itu akan mudah kalau kita mukul-mukulnya juga betul, ya. Tada! Udah jadi ya, udah selesai ya. Ini udah dagingnya udah saya keluarkan dan bandengnya ini tinggal kulitnya.
Telingnya kita singkirkan dulu, kita simpan di sini untuk nanti kita masukkan semua bahan-bahan, kemudian kita masukkan kembali ke badannya. Nah, sambil mengolah, mencampur semua bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, saya mau nyalain dulu kompor. Dan nanti kita akan mengukus otak-otak bandeng ini dengan menggunakan steam it, alat kukus dari Tupperware. Oke, guys ya. Dan hari ini saya menggunakan Fusion Master Mincer, yaitu alat penggiling, pengaduk, dan pencetak. Tapi sekaligus nanti juga ini akan saya pergunakan untuk memasukkan adonan otak-otak ke dalam perut bandeng. Nah, teman-teman, proses yang pertama saya akan menggiling daging bandeng ini dengan menggunakan Fusion Master Mincer. Kalau teman-teman lihat, ini kan duri-durinya masih ada nih. Nah, nggak usah khawatir. Aduh, nanti otak-otak bandengnya jadi banyak durinya dong. Enggak, karena produk Fusion Master Mincer ini nantilah yang akan memisahkan antara duri dan daging. Jadi yang pertama kita akan menghancurkan dulu, menggiling daging ini. Satu ya. Kita akan menggiling, kita giling dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, daging bandeng yang sudah digiling ini udah nggak ada durinya. Teman-teman akan lihat duri-duri tersebut tertinggal di dalam Fusion Master Mincer ini. Sekarang saya akan mengolah bumbu. Bumbunya tadi sudah disebutkan, ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, laos. Saya akan mencacah dengan menggunakan produk Turbo Chopper dari Tupperware, alat pencacah yang akan menggunakan, dan caranya mudah banget seperti ini. Nah, kalau mau lebih halus hasilnya, kita bisa tambahkan minyak. Kemudian kita masukkan wortelnya. Kalau untuk pertama kali pada saat kita menggunakan Turbo Chopper ini, memang karena akan terasa sedikit berat, bisa disimpan, ditaruh di meja, dan nggak usah khawatir misalnya, aduh nanti licin, karena bawahnya itu dilengkapi dengan silikon yang membuat Turbo Chopper itu nggak akan licin selama menggunakan permukaan yang juga licin ya. Nah, hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Yap. Nah, oke, kita campurkan. Kita campuran sini, jangan lupa bawang pre atau bawang daun. Kemudian kita masukkan juga tahu. Tahunya kita bisa hancurkan dulu seperti ini, atau pakai garpu juga boleh. Kemudian kita masukkan bumbunya, ada garam, sedikit garam, gula, kemudian ada penyedap sedikit, kemudian kita kasih ketumbar dan jinten.
kita masukkan telur, cukup satu. Terus biarin krinya sekali bagus. Oke, nah sudah tercampur seperti ini sudah siap kita masukkan ke dalam badan ikan bandeng. Gimana caranya supaya nggak belepotan? Kebayangkan gimana ya cara masukkan? Ini dia, Fusion Master Mixer ini akan membantu kita untuk memasukkan adonan ini ke dalam tubuh ikan bandeng. Caranya kita akan menggunakan ini dia, corong yang akan kita pasang di sini. Caranya juga gampang banget. Teman-teman tinggal memutar ini, nggak usah dilepas, kemudian kita pasang seperti ini, kemudian kita pasang kembali. Yes, belepotan. Oke teman-teman, berikutnya saya akan memasukkan adonan ini ke dalam kulit bandeng. Tapi saya nggak bisa sendirian, saya butuh teman untuk menggiling Fusion Master Mixer ini, sementara saya nanti harus memegang badannya. Ya untuk itu saya akan panggil seseorang yang sudah menjadi separuh nafas saya, yang selama ini selalu mendampingi saya selama Maharani berdiri. Kita panggil Mbak Iva. Yeay, tepuk tangan dong, kamu gimana sih? Yeay. Nah, Keva bantuin ya. Nah, Mbak Iva ini mungkin untuk sebagian orang-orang Tupperware yang ada di Kota Bontang sudah sangat hafal dengan senyumnya, dengan keramahannya. Jadi hari ini kita bantuin aku ya Pak ya. Iya, siap. Ini. Oke. Nah ini kamu ngegiling, aku masukin bandengnya. Nah, awas ikannya sini dulu. Oke. Oke. Kita masukkannya lewat ini ya, lewat kepalanya. Jadi kita pegang seperti ini, makanya butuh 2 orang. Yuk. Teret, tuh. Udah keluar nih adonannya. Sambil ditekan-tekan biar masuk ke badannya. Senyum Pak, makanya biar nanti jualannya laku. Adonannya seperti yang sedikit, tapi sebetulnya pas untuk badan bandeng yang kita keluarkan tadi. Tada, selesai. Oh masih ada terus. Bentar, kita habisin dulu aja. Taran. Oke, stop. Nah, kepalanya juga diisi ya. Ini jadi diumpetin. Coba sedikit aja. Banyak. Nah, pas untuk satu bandeng. Dan ini siap dikukus. Tidak. Kamu nggak diambil. Sekarang kita akan kukus dengan menggunakan steam it. Udah panas nih. Kita masukkan ke sini. Agak ditekuk. Tuh. Kurang lebih 20 menit, 15 sampai 20 menit, dan kita tunggu nanti kalau sudah matang. Masih ada proses pematangan sekali lagi, yaitu kita harus menggoreng supaya hasilnya lebih yummy. Teman-teman, sambil menunggu otak-otak bandeng yang sedang dikukus dengan menggunakan steam it dari Tupperware, saya akan menunjukkan kemanakah duri-duri bandeng yang tadi kita giling di Fusion Master Mixer ini. Nah, ini kita buka, teman-teman akan lihat. Teret! Nah, ini dia, durinya ada di sini. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam adonan yang tadi kita pakai untuk adonan otak-otak bandeng.
Keren kan, Fusion Master Mincer kan? Nah ini, dan nanti masih ada bahan sedikit adonan yang tersisa itu masih kita pergunakan. Dan oke, terima kasih ya Mbak Iva sudah menemani saya. Kita masih mau menggoreng tapi nggak apa-apa, nanti aku goreng sendiri, nanti kamu tunggu aja hasilnya. Oke. Ya, tolong siapin nasi dan sambal. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Oke teman-teman, sudah kurang lebih 20 menit, kayaknya udah matang. Kita lihat ya. Ini bandengnya hidup-hidup. Dan cara untuk mengetes apakah otak-otak bandeng ini sudah matang dengan sempurna, kita harus memasukkan sesuatu ke dalamnya. Saya butuh tusuk gigi. Mana ya tusuk giginya? Oke, kita tusuk di sini. Kalau mulus, berarti udah matang. Oke, kita matikan apinya dan siap untuk digoreng. Alangkah lebih baiknya kalau kita mau melakukan proses penggorengan, bandengnya itu dalam keadaan sudah agak dingin. Kenapa? Karena adonannya berarti di dalamnya kan sudah cukup padat dan nggak akan matangnya juga nggak repot karena panas. Oke, teman-teman, sekarang saatnya menggoreng otak-otak udang yang sudah saya angkat. Dan kalau mau memotong itu terserah aja ya seleranya seperti apa. Ada yang miring, ada yang bulat-bulat seperti biasa. Saya mau pakai sarung tangan lagi supaya tangannya nggak kotor. Nah, sebelum memotong saya mau siapkan dulu telur. Telur ini nanti yang akan digunakan untuk membalut potongan otak-otak yang akan kita goreng. Oke. Kita kocok sebentar, boleh dikasih garam sedikit aja. Kemudian sebelumnya saya akan panaskan dulu Black Series Tupperware yang akan saya pergunakan untuk menggoreng. Tahu Black Series ini adalah pengantar panas yang sangat baik. Jadi api yang kita akan gunakan juga tidak perlu terlalu besar, cukup api sedang. Tapi karena kita akan menggoreng, jadi tetap akan menggunakan ini. Nah, ini kita akan mulai potong sesuai selera ya. Kita masukkan satu-satu. Oke, saatnya menggoreng. Ngobrol Bu. Menggorengnya tidak usah terlalu lama, cukup berubah warna menjadi sedikit coklat supaya karena udah matang kan dalamnya, supaya tampilannya bisa cantik. Jadi ini saya goreng semuanya sampai kepala-kepalanya. Jadi kepalanya ada isinya nih, bisa juga dimakan. Yang kebagian kepala nggak usah kecil hati, karena dalamnya justru banyak banget. Nah, kalau sudah agak menguning, kita bisa balikkan. Ya. Nggak kalah rasanya dengan otak-otak bandeng yang biasa dijual di luar. Kita tahu otak-otak bandeng ini kan adalah oleh-oleh khas dari daerah Jawa Tengah, khususnya Semarang. Saya kalau ke Semarang biasanya suka beli itu tuh lumpia, bandeng otak-otak, bandeng presto.
tolong bikinin nasi ya sama sambelnya Kak Ika. Kenapa? Oke. Nah, ini biar ini agak saya diriin dulu biar matang. Biar warnanya berubah bukan matang. Nah, yang udah agak menguning, kita akan angkat sini. Marah, pas kepala. Oke, selesai. Kita akan pindahkan ke tempat yang lebih cantik. Sini. Oke, kita pindahkan ke tempat yang lebih cantik. Salah. Jepitannya salah. Nanti potong itunya. Ini diambil. Iya dong. Ah, gak usah. Nah, biar cantik. Saya kasih hiasan dikit. Titirit. Terus ini dulu ya? Ya. Satu, dua, oke. Taran, ini dia otak-otak bandeng buatan saya. Untuk teman-teman yang belum sempat mencatat bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat otak-otak bandeng ini, nanti di akhir video akan ada penjelasan bahan apa saja yang dipergunakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe video saya, yuk tolong subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa menerima notifikasi dari setiap video yang saya buat. Jangan lupa juga berikan saran dan kritik supaya video saya kedepannya semakin bagus dan tentu saja bermanfaat. Dan kalau memang bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa share ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.